Baik. Saya kembali ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak henti-hentinya kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan kenikmatan untuk sholat berjamaah di Masjid Anas yang kita cintai ini. Mudah-mudahan langkah, niat dan apa yang kita laksanakan mendapat ridho dari Allah dan mendapat pahala dan balasan surga nanti di hari akhir. Baik, sebelum kami melihat di sini, baru tadi saya mundur ke belakang, lihat Pak Anies kiri kanan mungkin nggak ada. Oh, saya coba siapin. Tapi alhamdulillah beliau ada lagi yang duduk di belakang. Alhamdulillah kembali hari ini kita tandem bersama-sama. Nanti beliau juga akan menyampaikan sedikit permasalahan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah pagi ini saya bukan memberikan tausiah, tetapi saya mengingatkan khususnya kepada diri saya maupun kepada Bapak-bapak jamaah sekalian. Materi yang akan saya sampaikan, pada pagi saat ini, yaitu pada intinya yang saya akan mengingatkan kepada diri saya, kepada rekan-rekan pesantren, bahwa bagaimana kita mempunyai rasa malu. Malu nih, bukan maluan, tapi kita rasa malu kita terhadap apa yang kita laksanakan. Jadi rasa malu itu menggambarkan kualitas keimanan seseorang muslim. Tuh, malu, kualitasnya orang muslim. Salah satunya adalah malu. Malu apa yang dimaksud? Malu terhadap diri kita sendiri maupun malu kepada Allah, maupun malu kepada sesama manusia. Banyak orang yang saat ini udah nggak punya rasa malu tuh. Jarang. Malu. Udah ketahuan dia salah. Ya. Ketahuan dia salah, dia nggak mau menyadari bahwa dia salah, ya. Dia masa bodoh amat terhadap orang lain. Malu, nggak ada rasa malunya. Ketahuan salah tapi tetap dilaksanakan. Banyak itu sekarang, ya. Pantes nggak bisa ngelihat, matanya pakai dikantongin. Tangga susah banget itu. Tandanya sudah pernah muda. Seperti kayak gitu, ya. Udah ketahuan dia salah, tapi dia tidak mau mengakui kesalahannya. Seperti tadi juga, ya. Saya sebetulnya nggak mau datang biarin ada kakak saya biar yang memberikan tausiah, karena saya nggak punya materi, nggak punya bahan, ya. Tapi pas di rumah saya pun ada rasa malu. Malu kenapa? Kemarin saya udah ngomong kalau Pak Anies nggak datang, insya Allah saya akan datang untuk mengisi acara ini.
Tapi saya punya di sana tuh godaan setan tuh. Makanya sebetulnya dari auzubirobinas. Jauhkanlah rasa itu, godaan-godaan setan. Karena saya malu terhadap Allah, malu terhadap manusia, khususnya jamaah di Anas ini. Karena sudah bisa berjanji, insya Allah saya akan datang. Saya lawan itu, rasa itu sendiri. Saya malu, saya tidak mau melakukan perbuatan yang memalukan. Karena sudah janji saya kepada ini, diri saya maupun kepada ini, ya, kepada rekan-rekan sekalian, kepada kakak saya, ya itulah. Jadi ada juga mengatakan bahwa ada hadis yang berbunyi tentang malu, ya, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara yang didapat manusia dari kalimat kenabian, yang pertama ialah, jika engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu. Hadis tuh, silakan aja kamu berbuat semaumu, kalau kamu tidak malu. Siapa? Kita malu pertama saya, malu kepada Allah. Kenapa kita malu pada Allah? Malu karena kita sudah diberikan rasa kenikmatan dari Allah. Ya, malu. Berbuat tidak baik kita malu. Berbuat kesalahan apalagi. Ya. Malu sama Allah. Allah sudah memberikan apa saja semuanya. Ada, ya, apa yang kamu dustakan daripada nikmat Allah. Ya, di situ ada tuh. Jadi janganlah kita berbuat sesuatu yang membuat rasa malu, terutama pada diri kita maupun pada Allah. Ya. Jadi kita boleh tuh, jika engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu. Pak Sofyan, terserah, mau datang sholat kek, mau enggak kek, mau mukulin orang kek, mau maki-maki orang kek, mau gimana, terserah. Allah tuh terserah. Kalau kamu merasa tidak malu, kamu mau mencuri kek, mau macam-macam lah, malu. Kita malu. Malunya bukan sama siapa? Ya satu kembali lagi. Malu kepada Allah dan malu kepada manusia. Apa itu malu terhadap Allah? Malu terhadap Allah yaitu berarti kita melaksanakan perintah-perintahnya dan menahan diri dari larangannya. Malu pada Allah tuh kita. Kalau kita tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, kita tuh malu. Ya. Suruh sholat, nggak mau sholat. Ya enggak. Sudah dikasih jalan. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sudah dikasih tunjukin jalan yang lurus, tapi enggak juga. Enggak mau jalan yang lurus. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta pada Allah, sudah ditunjukin, tapi kita tidak mau melaksanakan. Itu kita harus malu kepada Allah. Quran dan hadis itu merupakan dasar kita melaksanakan agama Islam. Sudah diberikan di situ, cari. Ya. Seperti Pak Rahmat kemarin bilang tuh berkaitan dengan surat Al-Baqarah Pak Rahmat ya, yang berapa itu. Di situ kan ada tuh, ada yang mengatakan, "Malu deh lo sama gue." Misalnya kalau orang Betawi bilang, Allah ngomong gitu, "Malu deh gue sama gue lo. Udah gue kasih kok lu enggak mau." Nggak mau sama gue, ya, itu kita harus punya rasa malu pada Allah, karena sekarang ini rasa malu kepada Allah itu, ya, bukan diumpet-umpetin lagi, sekarang diumbar kita itu.
diumbar sama orang-orang, apalagi orang-orang Islam yang mengaku Islam, ya, kita ajak berbuat kebaikan, ya, kita ajak buat, ayo kita sholat Jumat. Kalau yang nggak punya rasa malu sama Allah, dia bilang ini, lu sholat aja belum tentu masuk surga lu. Banyak tuh kayak gitu, tetap aja dia sholat, azan berbunyi, hayalah sholat, hayalah sholatnya, ayo sholat, cari pahala, cari kebaikan. Cuek aja. Yang masih nyekek botol, nyekek botol. Yang masih main gaple, main gaple. Dia nggak ada rasa malu pada Allah. Karena apa? Ya tadi, salah satu rasa malu itu merupakan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Punya rasa malu. Coba kita aja, ya, nggak sholat aja satu waktu gitu lah, karena sesuatu hal. Kita rasa malu sama Allah. Wah, saya belum sholat. Wah, ada rasa di hati kita nih, rasa tidak enak. Kita sholat, nggak sholat. Ya. Apalagi zaman sekarang nih. Kalau coba kita lihat kalau orang lagi punya hajatan, sholat enggak? Ya, sholat enggak? Enggak ada. Kalau kita lagi hajatan itu, ya, diliwatin. Lagi pesta dari mulai pesta jam 10 sampai jam 1, jam 2. Ya. Itu ada hiburan. Biasanya tuh pakai organ tunggal tuh. Ya Pak Chandra ya. Kalau hiburan tuh pakai organ tunggal kan. Pakai organ tunggal. Beliau maaf. Penyanyi. Pakai organ tunggal tuh. Hebat. Dari jam 10 sampai jam 1 atau jam 2 masih bersyukur. Pas azan mati. Ya kan? Azan tuh. Dengar azan. Kita tunggu apa? Kita break dulu. Organnya kita break dulu. Bagus. Tapi yang disayangkan sudah dengar azan tapi nggak sholat. Saya sholat. Saya matiin dulu. Iya. Nggak sholat, bukan pemain Pak, yang punya hajat. Coba, nggak sholat tuh, kebanyakan. Ya, kebanyakan nggak sholat. Karena apa? Apalagi ibu-ibu, ya kan? Pakai make up, udah bagus, udah cantik, pakai kerudungnya ini ketik-ketik tuh sampai 5-6 lembar gitu, sampai nyekek leher. Bapaknya sholat. Si ibunya dibilang, Bu sholat dulu. Iya. Bu sholat dulu. Iya. Pas ketiganya, Bu sholat dulu. Bapak nggak lihat. Apa? Ini make up saya, kerudungnya susah. Mementingkan penampilan daripada malu pada Allah. Banyak tuh yang terjadi saat itu. Ya, jadi kalau bisa juga bapak-bapak juga, kalau biasanya kalau kakak saya ini kalau pas lagi keyboardan itu tetap mempunyai air wudhu. Karena pas waktu tadi break azan kita bisa sholat tidak mencari air wudhu dulu. Gitu. Ya. Jadi kita harus mempunyai rasa malu pada Allah. Ya. Banyak yang kita bisa gali berkaitan dengan malu kepada Allah. Ya. Jadi malu kepada Allah ini banyak sekali yang kalau kita kupas dalam kehidupan seperti saat ini, banyak sekali orang yang melanggar. Ya. Sholat jalan terus.
kelakuannya tetap aja seperti kayak gitu. Ya. Banyak tuh. Nih. Insya Allah bulan depan nih banyak nih yang akan pergi umroh. Calon-calon itu. Supaya nanti dia berbicara di depan umum, saya pernah pergi ke Mekah. Bukan pergi haji dia. Saya pernah pergi ke Baitullah. Banyak tuh nanti nih. Karena apa? Dia akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR maupun yang lain-lain. Supaya di daftar riwayat hidupnya ada pernah ke luar negeri, di situ ada dalam isian kuesionernya riwayat hidupnya. Jadi ya seperti itulah, kita malu terhadap Allah ya, dan kita menjauhi segala larangan-larangannya. Dilarang oleh Allah jangan minum khamr, ya, jangan minum minuman yang beralkohol. Tapi tetap aja diminum juga. Nanti di akhirat perutnya akan terbakar oleh alkohol itu. Ya, tapi kita manusia ini tidak ada yang sempurna. Ya. Tidak ada yang sempurna. Sampai Rasulullah sendiri yang sudah kualitasnya teruji, ya, pernah ditegur sama Allah. Kalau orang ditegur bahwa itu orang tidak sempurna. Kenapa tegur itu? Kemarin waktu itu pernah Pak Rahmat bahwa ada orang buta yang mau datang ke beliau, tetapi pas Nabi berbicara dengan kelompok Quraisy yang dianggap lebih mempunyai pengaruh yang lebih besar, sehingga kalau dia bisa dikuasai, orang-orang Quraisy di Mekah itu bisa dikuasai juga. Tapi sama Allah tidak boleh ditegur hal itu sama Allah. Nah, dengan teguran itu bahwa teguran itu merupakan suatu bentuk wujud daripada manusia itu tidak sempurna. Tapi kita yakin beliau itu sudah diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya dan dipanggil oleh beliau di yaumil akhir nanti. Kemarilah dan dikasih minum air telaga Kausar. Ya, seperti itu. Jadi tetaplah kita malu kepada Allah. Ya, dan jauhilah larangan-larangan itu, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung kelak. Hal apa saja seseorang tidak boleh memiliki rasa malu. Ya, tadinya harus memiliki rasa malu. Tapi ada beberapa hal yang kita tidak boleh merasa malu, ya. Satu, kita tidak boleh malu dalam hal kebaikan. Malu, ya, dalam hal kebaikan. Misalnya, kita punya uang, ngajak makan orang yang nggak mampu ke suatu restoran, rumah makan lah. Kita duduknya berdekatan dengan dia. Kita nggak boleh rasa malu di situ tuh, ya. Nggak boleh. Itu ilustrasi yang sangat gampang lah. Kita tidak boleh malu itu. Ya. Kita tidak boleh. Dan kita juga tidak boleh malu mengakui kesalahan kita. Kita udah salah tapi nggak mau ngaku malu salahnya kita, malu. Ya. Saya pernah satu saat karena emosi saya hampir hampir ditabrak oleh orang pengantar galon. Oh ya, pengantar galon sama tuh. Dia nyerobot dari sebelah kiri, saya hampir ditabrak. Saya tendang tuh tukangnya, brengsek kamu, bikin orang celaka aja. Tak kabur saya di situ, sombong saya di situ.
dan merasa saya tidak malu ngomelin orang itu. Tapi apa? Allah langsung menegur saya. Ya. Saya diomeli oleh Tamtama pangkatnya. Dimaki-maki. Bapak pensiun nih. Udah. Maki-maki saya. Padahal udah saya kasih tahu, maaf Pak, saya dulu ini Purnawirawan Polri, ini pangkat ini saya, KTA saya ini Pak, ini saya. Tapi ya itu tadi, itu tetap teguran dari Allah, saya dimaki-maki sama orang itu. Ya, Bapak boleh, Bapak dulu seperti ini. Tapi Bapak jangan melanggar dong aturan seperti ini. Waduh, macam-macam lah, udahlah. Akhirnya saya sadar, oh inilah teguran dari Allah. Bahwa saya tuh tidak boleh melakukan hal-hal yang di luar daripada kemampuan kita. Yang wajib menegur itu hanya Allah, bukan kita sesama manusia negur. Nah, kita di situ harus menyadari bahwa kita malu terhadap perbuatan kita. Jangan sampai kita melakukan itu lagi. Itulah rasa malu kita. Ya, perbuatan yang tidak boleh malu dalam hal kita. Saya ngomong seperti ini, saya tidak malu mengutarakan ini. Karena apa? Ya itulah tadi. Teguran buat saya. Nggak malu saya. Ya. Tapi kalau ada juga yang, gue malu nanti mau orang dicakap gimana. Saya enggak. Saya harus berkata yang sejujurnya. Insya Allah. Tapi zaman sekarang ini banyak melakukan keburukan, ya. Kalau kita melakukan keburukan, kita harus malu. Kita harus malu. Contoh, ini contoh yang ini aja lah. Masjid ini membutuhkan sajadah. Tahu-tahu kakak saya nih subuh jam 3 pagi bawa sajadah sini 20 biji. Kan Pak Rahmat bingung. Siapa nih bawa sajadah nih? 20 biji. Tapi kakak saya bilang sama Pak Ato, jangan bilang-bilang ya. Itu gue yang bawa sejadah tuh. Ya kan? Sebetulnya itu nggak boleh ngomongin lagi tuh, bilang ke Pak Ato. Sejadah itu dia yang bawa. Dia yang ngomong. Nah itulah perbuatan yang tidak boleh. Perbuatan baik yang tidak boleh dilakukan. Yang tidak boleh dilakukan karena apa? Timbulnya satu rasa ria. Gitu loh. Padahal dia udah jam 3 pagi bangun tuh bawa 20 sajadah ke sini, ditaruh, ya kan? Bagus, tetapi itu tidak boleh, karena apa? Ngomong ke orang, jangan bilang-bilang ya, itu gue yang bawa. Ya. Dari Pak Ato, ngomong ke Pak Sopian, jangan bilang-bilang Pak Sopian, itu yang bawa tuh Pak Anies. Ya kan? Pak Sopian ngomong lagi sama Pak Chandra. Ya udah dah, semuanya nggak ada tahu. Itu Pak Chandra ngomong lagi dah sama yang lain. Jangan bilang-bilang, semua jangan bilang-bilang. Jangan bilang-bilang. Ini rahasia. Itu Pak Anies yang bawa. Pak Chandra ngomong Pak Anda. Jumatnya disebutin di sini. Alhamdulillah, masjid kita sudah kebahagiaan, sudah ada yang sajadah dari Bapak kita, Bapak Anies. Semuanya jadi itu. Jangan bilang-bilang tapi dengan masjid lain ya. Ya itulah. Perbuatan-perbuatan itu yang kita tidak boleh. Ya. Kalau orang titip duit, insya Allah berkurang. Karena apa? Diambil buat ongkos, buat ini, buat itu, buat minum es. Tapi kalau kalimat, omongan pasti nambah. Ya, itulah yang tidak. Jadi yang itu hal-hal yang tidak boleh kita lakukan.
Kalau kita ngasih, biarkan saja Allah yang menentukan baik buruknya. Ya, kita jadi harus malu pada Allah. Ya, seperti itu. Jadi ya, jadi dasar malu ini memang perlu sekali kita pupuk di dalam hati kita ini supaya kita itu tidak kita tidak ujub ya, apalagi kita sombong, kita tidak merasa diri kita tuh hebat ya, malu terhadap Allah maupun malu terhadap sesama manusia. Malu adalah perasaan segan ketika kita melakukan berbagai aktivitas atau tindakan yang tidak biasa. Malu tuh tidak biasa kita melakukan sesuatu ya, akhirnya kita malu. Wah, malu ah. Duduk di sini saja untuk berbicara ini, kalau bukan teman-teman dekat ini, malu. Kenapa timbul rasa malu? Ada dua. Takut dibilang bisa, apa tidak bisa, takut merasa kita tidak mampu untuk berbicara. Gitu. Seperti kayak gitu. Jadi kita tuh rasa malu itu melakukan suatu kegiatan yang tidak, yang aktivitasnya sebagai aktivitas yang tindakan yang tidak biasa, malu. Seperti kita ngomelin orang di tengah jalan itu, ya, kita juga rasa malu. Ya. Kemarin waktu saya ngomelin orang itu, rasa malu saya itu hilang, lupa. Kalau yang saya marahin itu orang, ya istilahnya nggak seberapa lah, bukan kita merendahkan dia, tapi ya saya saat itu yang dikuasai oleh setan, ingin melakukan ngomelin terus orang gitu. Mungkin juga kalau Pak Chandra yang saya seperti itu, goblok sih ya, kalau gitu, kayak gitu. Ya. Itulah, ya. Ada 5 manfaat sifat malu dan hikmahnya dalam ajaran Islam. Ya. 1, mencegah perbuatan maksiat di dalam pandangan Islam. Malu tuh kita tuh. Ya. Banyak sekarang tuh, maaf dengan kata kutip, pengguna sepeda goes, zaman goes. Laki-laki juga kadang-kadang juga lupa menutup auratnya. Ya, lupa tuh. Dia nggak lupa, malu, nggak, maaf punten, batas aurat laki-laki mulai dengkul sampai ke pinggang. Ya kan? Ke bawah nggak apa-apa. Jadi mulai dengkul sampai ke pinggang itu auratnya laki-laki. Tapi apa yang kita lihat? Banyak pesepeda, maaf Pak Chandra. Nih, apa di paha itu mengumbar aurat kita di sini. Itu yang tidak boleh. Menurut pandangan Islam, kita harus malu mengumbar aurat kita. Apalagi yang perempuan. Tertutup aurat tetapi terbuka lekuk-lekuk tubuhnya. Kepres dari atas sampai bawah. Makanya kebanyakan pesepeda itu, ayo ibu-ibu duluan, kita mendami belakang. Kan gitu. Ayo kita menjaga jangan sampai ibu-ibu ada apa-apa di belakang. Padahal lain tuh ininya. Nah,
lihat goyangannya, lihat bodinya, wah, belakangnya Mercy, belakangnya Oplet. Ya kan? Itu membuka aurat, malu kita itu harusnya. Karena itu dilarang oleh Allah, mengumbar aurat. Ya. Laki-laki aja nggak ada malunya tuh mengumbar aurat kita, dari mulai di paha gitu, nggak boleh. Apalagi perempuan. Coba kita lihat, maaf dengan kata ini ya, ibu-ibu, kebanyakan maaf ibu-ibu ya, pakai kerudung, pakai jilbab, pakai hijab dan lain-lainnya, tetapi ke bawahnya celana ketat. Coba, di mana? Kata Ustadz Dasat Latif, nggak dilihat sayang, Latif, ya. Nggak dilihat barang bagus, begitu kan? Nah itulah, pasti nanti di akhirat dibuka, amal ibadah kita berkurang karena ngeliat gitu tuan aja. Coba. Iya, ya kan? Seperti kayak gitu. Dilihat saya, dilihat dosa, nggak dilihat barang bagus. Ya udah. Kalau tidak sengaja, nggak apa-apa sekali. Wah, astagfirullahaladzim. Jangan lihat lagi. Ini enggak. Direkam nambah. Ya kan? Direkam, diekspos, dikirim ke grup. Insya Allah itu tabungan dosa. Ya, tabungan dosa tuh. Hati-hati kita tuh. Menyebar-nyebar, men-share gambar-gambar yang tidak bagus. Pernah juga saya seperti itu. Pernah tuh saya ngeser-ngeser kepada kakak saya, kepada Pak. Tapi setelah ke belakang ini, astagfirullahaladzim, ini tabungan neraka saya nih. Ya, tabungan dosa. Selama orang itu masih suka dilihat, hasil share saya di sini punya dosa. Andil dosa saya. Karena apa? Ikut menyebarkan itu. Makanya sekarang udahlah, kalau dapat gambar-gambar langsung kirim, chat, putus, buang lagi, kirim, hapus lagi, delete lagi. Nggak berani saya gitu lagi. Ya. Kecuali ya, jadi kita harus punya rasa malu di situ. Jadi jangan sampai kita rasa malu kita itu mengalahi keimanan kita. Ya. Jadi kita harus punya rasa malu. Kita jangan sembrono hidup ini. Kehadiran sifat malu ini membawa beragam manfaat dan hikmah untuk seseorang. Ya. Manfaat dan beragam hikmah pada seseorang. Apa? Ya, hikmah dan beragam manfaatnya kepada kita. Pas kita jalan nih, mau kondangan, ini teman kita nih satu, namanya si Udin lah, ya, kita ajak gitu kondangan. Kalau kita kondangan kan tuh makan sedikit aja tuh ya, tapi kan ada tuh si Udin ini teman kita tuh makan sampai sepiring penuh, ya banyak banget. Kita ngomong sama dia, lu jangan malu-maluin gua dong. Lu kan gue yang ngajak, tapi dia makan segitu banyak, malu-maluin. Ya. Jadi, ya itu salah satu manfaat malu kita. Karena apa? Jangan deh, ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita ada manfaat rasa malu, ya. Jadi
Jadi rasa malu itu ya, menjadi pemalu berarti seseorang akan melihat sesuatu sebelum bertindak. Ya. Malu nggak nih kita nih kalau gua ngebohongin Pak Rahmat, ya kan? Malu nggak nih kalau gua ngituin kakak saya ini? Itu selalu membuat pertimbangan-pertimbangan kita melakukan atau tidak. Salah satunya dia rasa malu. Malu nggak nih gua nih? Kondangan gocap bawa 4 orang, makan semua banyak-banyak, begitu loh. Banyak, malu dong. Nah itu rasa malu itu. Ah jangan gocap deh, cepet aja lah. Anggap kalau kita beli mah 1 piringnya 20.000, kan gitu Pak Sofan ya. Nah itu salah satu rasa malu juga itu, ya kita seperti itu. Malu gua nih, sama Pak Sofian. Kalau kita habis minum di sini, ngeteh di belakang, gua nggak cuci gelasnya, kesian Pak Sofian. Ada itu rasa malu di situ. Banyaklah kalau kita mau hitung bagaimana rasa malu itu kita kita rasakan. Ya. Apalagi kita malu kepada Allah. Aduh malu, gue nih nggak sholat subuh. Itu loh. Jadi ya seperti itulah. Rasa malu yang kita kita rasakan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang benar itu dari Allah, yang salah itu hanya dari saya. Karena mungkin ada tambahan dari kakak saya, mudah-mudahan apa yang saya berikan rasa malu di sini, beliau bisa menambahkan. Karena stok rasa malu beliau tuh banyak sekali. Izin. Terima kasih Adinda. Adinda kita ini hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, saya mungkin 2 minggu ke depan, Selasa depan 2 kali ya, saya isi. Saya isi karena itu tadi rasa malu tadi. Yang kedua gini ya Pak, kita ada Pak Ustadz Pak Rahmat, kita sharing aja Pak. Istri saya Jumat lalu ngaji di BPI. Dia pada nanya saya bisa menyampaikan. Jadi di situ temanya soal tahlilan. Tahlil. Nah Ustadz ini dia menjudge di situ bahwa kalau kita tahlil itu dosa karena tidak ada di luar kebiasaannya Nabi. Jadi ibu-ibu tuh banyak komplain lah, kan kita kan baca Yasin, kenapa harus dosa? Jadi banyak yang bubar pada saat itu tuh. Istri nanya, sampai rumah dia nanya, waduh, saya kalau di luar kebiasaan mungkin kalau istilahnya bid'ah ya, tapi kalau itu kan dosa sebenarnya tidak dosa ya. Mungkin kita sharing aja nih isi waktu ya. Iya. Mungkin Pak Ustadz bisa isi itu di jas itu dosa. Di BPI. Pembinaan saya punya dan ibu-ibu tuh banyak yang pulang. Hari apa tuh? Hari Jumat lalu. Mereka kan ngaji di sana, Mas Abi juga nanya, kapan nih kita masjid kita ini nih? Saya lihat ibu-ibu, selia lagi digarap. Digarap. Pak Chandra mungkin bisa jawab dulu. Saya nggak Pak Chandra dulu. Pak Chandra mungkin. Kalau saya sih nggak ada prinsipnya itu dosa, karena kita juga dalam tahlilan atau yasinan tiap malam Jumat kita tuh membaca Al-Quran. Nah, ya sebetulnya baik aja apa yang dibaca, yang kita baca Al-Quran itu tidak. Tapi kan
yang jauh dari dosa tuh nggak ada. Bicara kalau misalnya kita tahlilan tuh ngomongin orang atau apa segala macam mungkin, tapi ini kan enggak, kita baca Quran apa segala macam. Jadi kalau saya sih nggak setuju kalau itu dosa. Iya itu dia. Pak Ato mungkin nanti gongnya Pak Rahmat. Pak Ato, yang dibaca waktu tahlilan itu kan kalau ngeliat kegiatannya apa ya, main di tahlilan itu biasanya kan ada baca Quran, ada baca doa, ada ceramah, ada berbagi makanan, ya kan. Semuanya tuh baik. Ada silaturahmi. Ada silaturahmi. Jadi kalau menurut saya, apalagi dosa ya, dosa kan sesuatu yang dilarang orang kerjain gitu. Jauh banget. Depan kagak gitu loh. Kalau menurut saya, memang ada beberapa pemahaman Pak terkait dengan tahlilan itu ya. Ada yang bilang itu nggak diajarin lah, ada yang memang dari ulama-ulama terdahulu ya ngajarin ke sampai ke guru-guru kita gitu. Itu ada, itu bisa, itu boleh. Saya sih kagak salah gitu. Cuman memang mungkin bisa dijelaskan lebih jelas lagi Pak. Cuman menurut saya ada orang yang berpikiran itu kalau nggak diajarin sama Rasulullah, nggak dilakukan oleh sahabat itu nggak ada tuh, jadi tambah-tambahin gitu. iya, Ya kalau dosa sih kayak jauh. iya, makanya. iya, Kebetulan Ustadz ini basicnya sama yang undang ini basicnya sama-sama mereka belajarnya di Australia. Nah, terus sekali. Mereka tuh besar di Australia dan mengembangkan di sana, jadi mereka bawa kemarin tuh. Jadi salah satu kapal hotel. Iya. Saya bilang kok begitu. Jadi ibu-ibu tuh ada dua ibu dari orang Aceh ya, ada teman istri kan dari Aceh langsung pulang keluar. Jadi dari ada 60 jemaah tuh tinggal 10 iya, pulang semua Pak. iya, Selalu sayang banget ya, karena dia bilang kalau dia tidak dia berangkat di luar kebiasaan Nabi, ya mungkin ya orang mesti bisa terima kayak sholat qobliyah maghrib. Ada juga tuh Pak yang ketus tuh. Nabi tidak bisa, Nabi tidak pernah mengajarkan kita sholat qobliyah maghrib. Saya bilang, iya memang iya, tapi kalau kita kerjakan ya nggak salah dong. Tetap nggak boleh tuh Pak. Kalau kita orang sebelum sholat maghrib kita sholat apa dia tahu itu qobliyah atau tahiyat maghrib? Karena saya sholat di rumah, enggak pernah saya sholat di rumah kok dia. Oh, Abang jangan bang, nggak boleh sholat. Habis sholat ditegur. oh apa istri? Bukan teman istri, ponakan istri, sepupu istri. Nah, udah kepala gue puyeng kalau. Tapi saya pikir ini mungkin juga pelajaran bagi kita Pak. Jadi mungkin kita juga nanti kalau misalnya kita apa itu Jumatan atau misalnya apa kita ada dari luar gitu, misalnya acara-acara apa memang diseleksi juga orang tipe-tipe yang kayak begitu jangan sampai ada di kita gitu kan. Jadi bikin kacau juga nanti ya. Apalagi orang yang belum tahu ditambah yang kayak begitu kan ditambah mengerti gitu. baik mungkin Pelajaran bagi kita ya. gongnya Pak Rahmat yang bisa ini menjelaskan lebih detail lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini masalah yang tidak ada habisnya, tak berkesudahan. Jangankan di kita ya kawan. Saya di grup MUI aja ribut sama orang namanya siapa? Ada di grup MUI, jadi kita ada grup MUI kan isinya mesin masjid lah, mesin Iya. apa namanya DKM di satu. Ya itu sama satu-satunya yang di MUI itu ada permasalahan masalah itu. Iya, saya kotor terus. Saya udah kenal lah gitu, tukang kotor. Iya benar. Tapi kan nggak mau bilang itu dosa kan nggak. Ya bilang. Paling bid'ah mungkin gitu. Iya, ada bid'ah kan dosa. Nah, itu. Dosa-dosa itu Kan hadisnya itu kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Jadi Kullu jadi bid'ah itu dosa. Hah? Dosa, dolalah. Dolala ya. Dolalah sesat. Terus Sesat. kesesatan itu adalah neraka. Jadi dalam definisi mereka, ya, semua bid'ah adalah dosa, semua bid'ah ya. Masalahnya adalah definisi bid'ah ini apa? Nah itu yang berbeda. Iya
Kalau definisi bid'ah yang mereka yakini adalah bid'ah segala sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi, itulah bid'ah. Dan itulah dolalah dan itulah neraka. Itu definisi bid'ah menurut mereka. Definisi bid'ah menurut para ulama tidak seperti itu. Definisi bid'ah menurut para ulama adalah segala sesuatu yang tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Itu bid'ah. Walaupun Nabi tidak mencontohkan, tapi kalau ada dasarnya, ada dalilnya, maka itu bukan bid'ah. Atau kalaupun mau dibikin buat bid'ah, disebut dengan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Bid'ah yang baik. Jadi tidak semua bid'ah sesat. Iya. Kenapa para ulama mengatakan seperti itu? Karena Umar bin Khattab sendiri, sahabat terdekat Nabi yang juga adalah besannya Nabi, Iya. ya kan? Tetangganya. Melakukan bid'ah. Umar bin Khattab membuat sebuah contoh baru atau peraturan baru di dalam sholat taraweh. Yang pertama, sholat taraweh dilakukan berjamaah. Nggak ada sholat taraweh jamaah di zaman Nabi. Taraweh sendiri-sendiri. Makanya dari sejak zaman Nabi sampai dengan zamannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, sholat taraweh sendiri-sendiri. Jadi datang ke masjid, ke mulai taraweh sendiri-sendiri. Dan foto sama macam-macam. Sunnah bedanya silakan masing-masing di taraweh. Ada yang cuma sebentar, ada yang lama, macam-macam ya, suka-suka dia. Yang penting yang mulai gitu. Nah di masa Umar melihat kok kayaknya berantakan banget masjid gitu kan, ramai orang kan berantakan, nggak rapi, nggak teratur ya. Tidak teratur. Iya. Kita membuat inisiatif. Udah terawih bikin teratur aja deh kok, kayaknya nggak enak banget nih. Iya. Tunjuklah, kamu jadi imam ya, sahabat siapa namanya saya lupa, jadi imam. Semua harus ikut ini jadi imam, kalau sendiri. Nah, sejak masa Umar bin Khattab itulah tarawih itu berjamaah. Berjamaah. Dan dilaksanakan 23 rakaat, bukan 11. Iya. Enak kan. Coba sampai sekarang di Mekah itu tarawih 23. Iya. 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 Itu sejak zaman Umar. Iya. Zaman Nabi, zaman mulai 11. Iya. Plus sendiri-sendiri. Iya. Ini udah sih berjamaah, kenapa lagi 23 rakaat? Oh udah bid'ah. Jadi kalau disebut bid'ah adalah suatu hal yang tidak dicontohkan Nabi dan itu adalah dosa, maka Umar adalah yang paling dosa. Dan Iya. seluruh umat Islam yang mengikuti sampai sekarang ini dosa semua. Seluruh orang yang terawih di Masjidil Haram dosa semua. Dosa semua. Iya. Neraka semua. Iya. Gimana? Berani dia membid'ahkan Umar. Iya. Dari situ para ulama menyatakan yang namanya bid'ah itu bukan yang tidak dicontohkan Nabi, bukan. Iya. Tapi yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Iya. Sekarang kalau terawih 23 rakaat dan berjamaah, ada dalilnya nggak? Ada. Dalilnya adalah ya Nabi sholat terawih. Iya. Walaupun rakaatnya beda. Tapi Iya. kita sholat terawih ada dalil umum Iya. yang mengcover. Iya. Ya memang kalau Nabi dia sholatnya hanya 11 tapi kan dalam satu rakaat itu kan suratnya panjang-panjang sampai kakinya sampai bengkak sampai capek. Itu memperpanjang rakaat terawih karena Nabi itu satu rakaat itu satu sholat lah, dua Iya. rakaat, satu rakaat itu sekitar 2 juz. Nah, tuh. Jadi satu rakaat 1 juz. Iya. Nabi. Nah, Umar melihat banyak orang tua. Kalau dulu kan zaman Nabi kan umat kan baru sedikit ya, Iya. sedikit dan belum banyak orang tua lah yang sakit-sakitan. Nah, begitu zaman Umar sudah banyak banget, Iya. 2 jutaan mungkin waktu itu. Iya. Sehingga melihat banyak orang kasihan kalau berdiri terlalu lama. Iya. Akhirnya Umar menambah rakaatnya dengan catatan memotong ayatnya, memotong jumlah ayatnya. Jumlah ayatnya. Yang tadi 1 juz, 1 rakaat jadi setengah juz. Sedikit lebih pendek gitu. Tapi jumlah ayat yang dibaca sama sebenarnya. Iya. Ya kan, yang tadinya 1 juz 1 rakaat sekarang menjadi setengah juz 1 rakaat. Tapi in total sama jumlah juz yang dibaca. Iya. Hanya saja berdirinya sedikit lebih pendek. Iya. Ya. Jadi Umar melakukan hal itu tetap mengacu pada ini. Lalu para ulama gimana? Kalau di kita ngadain sholat tarawih setengah juz rakaat bubar masih. Kalau sekarang serba pendek. Siapa yang mau tarawih? Serba pendek. Siapa? Ada.
Iya. bisa kumpul terus. Iya. Ya kan, wah jangan ganas, lama gitu. Iya. Mungkin itu tidak dibahas oleh orang-orang yang bisa bilang oh itu nggak bid'ah bilang itu gitu ya. Itu mereka nggak paham. Nggak, dia nggak paham. Tahu. Iya. Mereka nggak tahu, karena menurut mereka ya bid'ah adalah tidak apa yang tidak dicontohkan Nabi. Iya. Bid'ah dan Ya. itu sesat semuanya. Iya. Dan Artinya setelah berlalu mereka menyesatkan Umar. iya. Iya. Tapi dia kadang-kadang nggak orang yang selalu bilang oh itu bid'ah, dia juga lupa. Dia pakai baju koko. Ya kan zaman Rasulullah kan nggak ada baju koko. Baju koko tuh apa? Baju Cina. Iya kan? Tapi dia tidak membid'ahkan itu. Gitu loh. Seperti kayak gitu. Jadi dia hanya berpikir imam gue ngomong gini, gue harus begini. Dia tadi kembali lagi, carilah guru yang sebanyak-banyaknya kita bisa merangkum itu semua. Baik. Ya, maulid gitu kan. Iya. Iya. Mungkin di sana juga nggak ada kan maulid gitu kan. Kayak maulid. Iya. Itu juga nggak apa-apa kan. Iya. Kalau Cina baju koko kan baju kakak. Iya. Kakak. Ya, tapi dipakai juga sama dia yang bilang bid'ah. Zaman Nabi kan nggak ada baju koko. Begitu, baju kakak. Ya. Baik, mungkin udah waktunya supi kali ya. Udah lewat ya. Baik, itu dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bisa bermanfaat bagi diri saya maupun di rekan-rekan sekalian. Baik, itu saja dari saya. Mungkin kita bacakan karotul masjid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Asyhadu an la ilaha illallah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.